Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zaini, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta. Akan melaksanakan praktikum IPA dengan tema pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan, yang pertama ada tisu, kemudian kacang hijau, pengukur, kemudian alat tulis, ada 7 gelas yang masing-masing sudah saya beri label. Ini 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,1%. Sedangkan yang ini adalah botol gelas kontrol. Kemudian deterjen bubuk, kemudian air gelas ukur, ini sudah saya takar sejumlah 1000 ml, kemudian sendok dan air ledeng. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan deterjen ke dalam air 1000 ml, kita tuang 1 sendok deterjen, kemudian kita aduk sedikit sampai benar-benar merata, perlahan-lahan agar tidak keluar busa dalam air. Kemudian air yang pertama untuk menciptakan atau membuat larutan 100%, kita tuang separuhnya atau 500 ml ke dalam wadah. Kemudian kita ambil air dari sini, kita masukkan ke dalam gelas 100%. Kemudian cara yang kedua untuk membuat larutan 50%, kita tambahkan air ke dalam gelas, ukur sampai 1000 ml, kita aduk lagi, kemudian kita tuang yang ke gelas 50%, dan begitu seterusnya. Kita ambil dulu, kita masukkan ke dalam air, ke dalam gelas yang 50%. Baiklah, kemudian kita tambah lagi airnya, dan begitu seterusnya sampai gelas yang 3,1%. Kemudian langkah selanjutnya kita taruh kacang hijau ke dalam gelas, kira-kira 5 butir saja. Kita masukkan 5 butir saja, 5 atau 6 atau secukupnya. Baik, setelah kita masukkan air dan benih, langkah selanjutnya adalah kita siapkan tempat yang kedap cahaya, atau kita nanti tutupi dengan sesuatu agar cahaya tidak masuk. Kemudian kita lihat hasilnya
besok pagi dan beberapa hari setelahnya kita ukur, kemudian kita catat apakah dari benih yang sudah kita taruhkan ke dalam gelas ini, yang sudah kita kasih deterjen masing-masing, apakah berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkecambahan di dalam gelas ini. Baik, kita siapkan tempat dulu. Kita tata, kemudian kita tutup menggunakan baskom agar cahaya tidak masuk. Kita tunggu sampai besok pagi, kita lihat dan kita ukur hasil dari kecambahnya. Kecambah dengan kadar deterjen 100%, tidak tumbuh, hanya sekitar setengah sentimeter. Kemudian yang kadarnya 50% agak sedikit tumbuh ya, ini panjangnya 1 cm. Ada yang tidak tumbuh juga, beberapa benih yang tidak tumbuh. Kemudian yang 25 ini juga tumbuh sebagian, dan ini lebih panjang daripada yang 50 tadi, 50% tadi, kurang lebih 1,5 cm yang paling panjang ini. Kemudian yang 12,5% ini cukup panjang ya, terlihat ada yang sudah keluar daun. Kita ukur menggunakan penggaris. Ya, kurang lebih 4 cm, yang terpanjang 4 cm. Ini yang 12,5%. Kemudian yang 6,25% ini terlihat tumbuh lumayan subur ya, ini 6,25%. Kita ukur ketinggiannya. Ya, sekitar 6 cm untuk kecambah yang paling tinggi dengan kadar deterjen 6,25%. Yang ini 3,1%, panjang sekali. Ada satu yang panjang sekali. Kita ukur ya, kita ukur menggunakan penggaris. Tujuh setengah cm yang tertinggi, 7,5 cm, dan yang lainnya juga panjang sekitar 5 sampai 6 cm. Kemudian gelas kontrol yang ini paling subur menggunakan air ledeng, air pipa PDAM, paling subur semuanya, hampir semua benih tumbuh dan panjang sekali. Ini kita ukur aja 10 cm. Ini yang menggunakan air biasa tanpa deterjen. Kesimpulannya, jadi dengan adanya pencemaran air dengan deterjen mempengaruhi proses tumbuhnya kecambah kacang hijau. Dari yang kadar deterjen 100% tidak dapat tumbuh dengan baik dan bahkan ini mati, dan yang tidak terkena air deterjen, air biasa, ini menggunakan air biasa, dapat tumbuh dengan maksimal, dengan bagus sekali. Demikian praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau.
Terima kasih.